Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Sakti dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membahas praktikum korosi. Jadi tujuan saya membahas praktikum korosi yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korosi dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempercepat korosi. Langsung kepada landasan teorinya ya. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Korosi dapat digambarkan sebagai sel galvanik yang mempunyai hubungan pendek di mana beberapa daerah permukaan logam bertindak sebagai katoda dan lain-lain sebagainya anoda. Dan rangkaian listrik dilengkapi oleh aliran elektron menuju besi itu sendiri. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksidasi atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 kali H2O. Suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia pada korosi besi. Bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu, yang bertindak sebagai katode di mana oksigen tereduksi. Selanjutnya, reaksi perkaratan. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain besi itu yang bertindak sebagai katoda di mana oksigen tereduksi. Lanjut, ion besi 2 yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidrasi Fe2O3 dikali H2O, yaitu karat besi. Korosi besi memerlukan oksigen dan air. Lalu yang pertama, kerugian. Besi atau paku yang terkena korosi akan bersifat rapuh dan tidak ada kekuatan. Ini sangat membahayakan kalau besi tersebut digunakan sebagai pondasi bangunan atau jembatan. Senyawa karat juga membahayakan kesehatan, sehingga besi tidak bisa digunakan sebagai alat-alat masak atau alat-alat industri makanan, farmasi, kimia, dan lain-lain. Lalu pencegahan besi dari perkaratan bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu proses pelapisan. Besi dilapisi suatu zat yang sukar ditembus oksigen. Hal ini dilakukan dengan cara dicat atau dilapisi dengan logam yang disukar teroksidasi. Logam yang digunakan adalah logam yang terletak di sebelah kanan besi dalam deret volta atau potensial reduksi lebih negatif dari besi. Contohnya logam perak, platina, emas, timah, dan nikel. Lalu yang kedua ada proses katoda pelindung atau proteksi katodik. Besi dilindungi dari korosi dengan menempatkan besi sebagai katoda, bukan sebagai anoda. Dengan demikian, besi dihubungkan dengan logam lain yang mudah teroksidasi, yaitu logam di sebelah kiri besi dalam deret volta atau logam dengan potensial reduksi lebih positif dari besi. Hanya saja logam Al dan Zn tidak bisa digunakan karena kedua logam tersebut mudah teroksidasi. Tetapi oksida yang terbentuk A12O3 atau ZnO bertindak sebagai inhibitor dengan cara menutup rapat logam yang di dalamnya, sehingga oksigen tidak mampu masuk dan tidak teroksidasi. Lalu selanjutnya logam-logam alkali seperti Na, K juga tidak bisa digunakan karena akan bereaksi dengan adanya air logam. Yang paling sesuai untuk proteksi katodik adalah logam magnesium atau Mg. Logam Mg di sini bertindak sebagai anoda dan akan terserang karat sampai habis. Sedangkan besi bertindak sebagai katoda tidak mengalami korosi. Pada proses korosi terjadi reaksi antar ion-ion dan juga antar elektron. Anoda adalah bagian dari permukaan logam di mana metal akan larut. Dengan kata lain, ion-ion besi Fe+ akan mengelarutkan dan elektron-elektron E tetap tinggal pada logam. Katoda adalah bagian permukaan logam di mana elektron-elektron 4E- yang tertinggal akan menuju ke sana oleh logam dan bereaksi dengan O2 dan H2O.
Lalu ion-ion 4OH- di anoda bergabung dengan ion 2Fe2+ dan membentuk 2FeOH2. Oleh kehadiran zat asam dan air maka terbentuk karat Fe2O3. Jadi ini adalah reaksi perkaratan besi pada tabel di bawah ini. Lalu selanjutnya penyebab korosi. Faktor yang berpengaruh terhadap korosi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berasal dari bahan itu sendiri dan dari lingkungan. Faktor dari bahan meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur kelumit yang ada dalam bahan, teknik percampuran bahan dan sebagainya. Faktor dari lingkungan meliputi tingkat pencemaran udara, suhu, kelembapan, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif dan sebagainya. Bahan-bahan korosif atau yang dapat menyebabkan korosi terdapat atas asam beserta garam baik dalam bentuk senyawa anorganik maupun organik. Lalu selanjutnya ini jika kalian ingin melakukan prakteknya, alat dan bahannya cukup persiapkan gelas aqua sebanyak 8 buah, paku besi yang tidak berkarat sebanyak 8 buah juga, lalu plastik bening dan karet gelang. Jadi ada 4 gelas yang ditutupi oleh karet dan plastik dan juga tidak ditutupi itu. Lalu siapkan larutan garam NaCl, lalu larutan cuka HCl. Lalu ini adalah cara kerjanya, menyusun rangkaian percobaan dengan 8 buah gelas aqua gelas ya. Jadi persiapkan 4 buah gelas yang tidak ditutupi oleh plastik dan juga 4 gelas yang ditutupi oleh plastik dan karet ya. Sama saja dimasukkan kepada gelas masing-masing, masukkan paku aja, lalu masukkan larutan masing-masing juga. Jadi di sini saya gelas-gelas yang pertama itu gelas yang paku, hanya paku, tidak ada larutan. Lalu gelas yang kedua itu paku ditambah air. Lalu yang ketiga, gelas ketiga larutan NaCl ditambah paku. Yang keempat larutan cuka ditambah paku juga. Jadi ini percobaan saya selama 1 minggu ya. Jadi ini adalah paku dengan reaksi air. Pada gelas nomor 1 ditutup dengan plastik atau kedap udara. Paku tidak mengalami karat yang pada nomor gelas nomor 1, dan pada gelas nomor 5 itu tidak ditutupi dengan plastik, jadi ada udara yang masuk ya. Dan paku mengalami sedikit berkarat pada ujung-ujung paku. Jadi bagi kalian yang ingin melakukan percobaan ini, sebaiknya sebelum memasukkan paku, lebih baik kalian hamplas dulu bagian paku, semua bagian paku, agar paku itu tidak ada lapisan yang tadi dijelaskan. Lalu selanjutnya lalu ini paku dengan tidak menggunakan cairan apapun ya. Gelas nomor 4 paku dengan ditutup oleh plastik, tidak mengalami perubahan sedikit pun. Lalu pada gelas yang nomor 8 paku dengan udara terbuka atau tidak ditutup mengalami sedikit perubahan, yaitu paku berubah sedikit agak menghitam ya, karena mungkin faktor udara atau agak mulai sedikit berkarat ya. Lalu gelas nomor 2 dengan larutan cuka ditutupi dengan plastik agar tidak ada udara ya. Yang terjadi pada gelas nomor 2, larutan cukanya berubah menjadi sedikit menguning dan pakunya berkarat. Lalu gelas nomor 6 paku dengan larutan cuka tanpa ditutupi oleh plastik. Tidak adanya perubahan signifikan pada paku, tetapi airnya sedikit menguning ya. Lalu selanjutnya gelas pada nomor 3 paku dengan larutan NaCl ditutupi dengan plastik, tidak terjadi perubahan sedikit pun, melainkan paku menjadi agak terang ya warnanya. Lalu NaCl itu air garam ya. Gelas pada nomor 7 paku dengan larutan NaCl tanpa plastik, sedikit terjadi perubahan kepada larutan, agak menguning warnanya. Lalu pakunya tidak berubah menjadi berkarat ya. Lalu sekian, mohon maaf bila kata-kata saya berbelit-belit atau terlalu tergesa-gesa, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.